Kalau bisa menerima resiko yang bakal dihadapi, HP limbah Jepang ini adalah HP yang sangat nyaman dipakai dengan satu tangan. Setidaknya menurut saya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Sony Xperia 5 memiliki bahasa desain yang hampir sama dengan Sony Xperia One, tapi memiliki bentang layar yang lebih kompak dan resolusi layar yang lebih kecil. Walaupun begitu, Sony Xperia 5 masih memiliki layar yang bagus dengan bentang layar 6,1 inch serta panel OLED yang beresolusi 2520x1080 Full HD+. HP ini memiliki rasio layar yang unik untuk kelas smartphone, yaitu 21:9. Jadi HP ini sedikit lebih memanjang dari HP kebanyakan. Walaupun begitu, dengan bentang layarnya yang 21:9, jadi lebih nyaman ketika digunakan satu tangan. Pasti kalian mikir, nanti susah ngejangkau notification centernya, kan jauh. Tenang-tenang, karena Sony sudah memikirkan hal itu. Sony cukup cerdas dengan menghadirkan sensor tepi layar, sehingga memudahkan untuk penggunaan satu tangan. Jadi kalian tinggal mengetuk 2 kali bagian tepi layar, lalu pada layar akan keluar pop-up. Di pop-up tersebut, kalian bisa mengakses seluruh aplikasi, mengaktifkan Wi-Fi, data, lokasi, dan multi-window. Jadi multitasking pada HP ini sangat nyaman ketika digunakan hanya dengan satu tangan. Fitur ini awalnya bikin kesel karena susah buat aktif. Tapi setelah terbiasa dan udah tahu penempatan jempol harus di mana, fitur ini sangat berguna buat saya yang kadang PW gerakin jempol jauh-jauh. Layar dan back cover dari HP ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Pada bagian samping kiri terdapat slot SIM card, pada bagian kanan terdapat tombol volume, sensor sidik jari, tombol power, dan tombol shutter. Iya, tombol power dan sensor sidik jari di HP ini tuh terpisah. Jadi, kadang saya lupa mau matiin HP malah mencet sensor sidik jari. Oh iya, sensor sidik jari di HP ini tuh agak kurang responsif. Kudu bener-bener kering dan bersih gitu tangan teh. Jadi, kalau kalian memiliki tangan yang mudah keringetan kayak saya, agak cukup kesel karena lebih sering gagal karena tangannya selalu basah. Dengan Snapdragon 855 di dalamnya, membuat HP ini masih bisa menyaingi performa HP mid-range tahun ini. Hanya saja, yang sangat disayangkan adalah hanya ada satu pilihan memori internal, yaitu 64 GB. Dengan RAM sebesar 6 GB, HP ini sangat lancar digunakan ketika membuka banyak aplikasi. Hanya saja, ketika saya gunakan sebentar, HP mulai terasa hangat di tangan. Walaupun udah nggak aneh sama hal ini. Karena pengalaman saya, setiap menggunakan Sony, rata-rata mudah hangat walau hanya penggunaan ringan. Pada Antutu 9, Sony Xperia 5 mendapatkan skor 495.289. Dan pada 3D Mark Wild Drive Extreme mendapatkan best loop skor sebesar 879 dengan stability 82,8%. Pada Geekbench 5 mendapatkan skor 706 pada single core dan 2550 pada multicore-nya. Dan pada PC Mark mendapatkan skor 9406. Performa yang saya dapatkan saat main game sangat impresif. Walaupun memang saat pemakaian lama HP mulai terasa hangat dan sedikit frame drop. Tapi performa tidak mengganggu gameplay secara keseluruhan. Cuman yang kerasa ngeganggu tuh suhu pada body yang panas sehingga tidak nyaman ketika dipegang. Solusinya ya pakai fan eksternal agar terasa lebih adem tentunya. Pada Genshin Impact, settingan saya biarkan di default. Dan settingan defaultnya ada di medium. Dengan frame rate yang di lock di 30 fps. Performanya sangat memuaskan untuk saya. Tidak terjadi stuttering saat battle bahkan saat penggunaan lama. Hanya memang ada frame drop tapi nggak terlalu mengganggu. Yang terasa nggak nyaman itu bodinya terasa panas di bagian atas HP. Saran saya sih lebih baik menggunakan settingan lowest dengan frame rate di lock di 60 fps aja agar panas tidak cepat merambat ke body. Ataupun pakai cooler agar bisa menahan panas. Untuk game Mobile Legends, settingan yang saya gunakan adalah grafis ultra serta frame rate high. Dan tentunya performanya sangat memuaskan, tidak terjadi frame drop ataupun thermal throttling. Tapi sama seperti saat bermain Genshin, body pada HP terasa panas yang cukup mengganggu. Terdapat 3 kamera belakang pada HP ini. Dan uniknya adalah tiga-tiganya memiliki resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel. Kamera utamanya yaitu 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.6 dan focal length 26 mm wide serta ukuran lensa di 1/2,55 inch dan memiliki fitur predictive dual pixel PDAF serta 5 axis OIS. Yang kedua ada 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 dengan focal length 52 mm telefoto serta ukuran lensa yang lebih kecil yaitu 1/3,4 inch dan sama memiliki fitur predictive PDAF, 2 kali optical zoom serta
5 aksis OIS. Yang ketiga ada 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4 dan focal length 16 mm ultra wide. Dan ukuran lensanya itu hampir sama dengan yang tele tadi. Disclaimer dulu, pada tes kamera kali ini saya hanya menggunakan fitur otomatisnya. Karena menurut saya kebanyakan pengguna HP itu lebih banyak yang menggunakan auto. Tinggal langsung jepret aja gitu. Agak jarang yang pakai mode manual, paling ya emang fotografi antusias atau emang fotografer. Itu pun gak semua kan. Untuk hasil kamera pada outdoor, menurut saya kualitas pada lensa ultrawide-nya lebih terlihat bagus. Apalagi dynamic range-nya pun terlihat cukup luas. Hanya saja lensa ultrawide ini memang terlihat distorsi, tapi hal itu cukup wajar karena lensa ultrawide ini memiliki focal length sebesar 16 mm. Pada kamera utamanya, hasilnya terlihat agak pucat dan dynamic range-nya terlihat lebih sempit daripada lensa ultrawide-nya. Untuk lensa telenya terlihat tajam, tapi hasilnya hampir sama dengan lensa utama yang terlihat agak pucat. Untuk sampel foto kedua, yaitu foto daun Yana, warna terlihat lebih natural pada lensa ultrawide-nya. Pada lensa utama terlihat lebih pucat seperti yang tadi, dan pada lensa tele warnanya hampir mendekati aslinya. Saat saya coba fitur live focus, emang terlihat agak sedikit miss. Dan untuk hasil pada indoor, kualitasnya kurang tajam dan banyak sekali noise. Dan ada lens flare juga pada 3 lensanya saat memfoto lampu secara langsung dan sering juga miss fokus. Untuk kualitas video, lagi-lagi kualitas lensa ultrawide-nya terlihat lebih baik. Stabilisasi juga lebih stabil dan warna terlihat lebih natural. Untuk kamera utamanya, getarannya masih terasa dan warnanya pun agak pucat. Untuk kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel dengan focal length 24 mm wide dan memiliki AIS yang cukup lumayan stabil ketika digunakan. Tone warnanya pun cukup natural, cuman agak sedikit over saturasi, tapi nggak terlalu over banget. Sony Xperia 5 masih menggunakan Android 11 dan sudah tidak dapat lagi update Android terbaru. Tapi masih cukup untuk tahun ini. HP ini UI-nya mirip banget sama stok Google. Bahkan kayaknya emang stok Google cuma dimodif dikit aja. Cuman yang paling males dari HP ini adalah banyaknya aplikasi bloatware dari AU. Jadi agak kurang rapi dan banyak juga yang masih jalan di background. Jadi kalau misalkan kalian pakai HP ini, lebih baik matikan saja aplikasi-aplikasi AU ini. Karena kadang notifnya juga agak ganggu. Fitur yang paling saya suka dari HP ini adalah sensor tepi yang tadi udah dijelasin. Jadi beneran nyaman banget buat dipakai satu tangan. Untuk rasio layar 21:9 ini sebenarnya nggak ada aplikasi yang optimize untuk rasio ini. Cuman ya masih nggak masalah lah. Yang penting masih nyaman digunakan satu tangan. Pada awalnya saya kira speaker pada HP ini tuh hanya memiliki satu. Ternyata terdapat 2 speaker, yaitu satu di bagian bawah dekat dengan USB Type-C dan di atas terdapat pada bagian atas layar di bagian sini. Ada fitur menarik dari HP ini, yaitu Sony Dynamic Vibration. Jadi fitur ini tuh akan memberikan getaran jika ada suara low frekuensi. Jadi sedikit menambahkan pengalaman ketika menonton di HP ini. Cuman emang kualitas speakernya biasa, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Ya cukup lah gitu. Salah satu deal breaker dari HP ini adalah baterainya yang hanya memiliki 3140 mAh. Udah mah limbah Jepang, baterai juga cuman 3000 mAh. Makin we boros. Tapi untuk penggunaan saya yang sedang-sedang aja gitu, HP ini tuh SOT-nya bisa tembus sekitar 7 jam. Kalau saya coba tes di PC Mac, dapat SOT sekitar 7 jam 55 menit. Ya nggak terlalu beda jauh lah ya sama penggunaan saya. Saat pengecasan, saya coba charge dari 3% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 7 menit. Agak cukup lama sih untuk baterai yang hanya 3140 mAh, cuman ya cukup lah ya. Yang harus diperhatikan dari HP limbah Jepang ini adalah yang pertama, yaitu baterainya tentu saja. Kalau kalian penggunaannya cukup ekstrim, saya kira HP ini akan kurang cocok buat kalian karena baterai yang hanya 3140 mAh. Dan HP ini kan bekas, tentu saja kesehatan baterai pun akan berkurang karena umurnya. Jadi cukup wajar kalau umurnya berkurang.
Yang kedua tentu saja karena kegamblingan dari HP limbah Jepang. Jadi walaupun kalian beli di toko yang sama, belum tentu kualitas yang didapatkan akan sama pula. Apalagi HP limbah Jepang itu masih ada kemungkinan kena blokir email. Walaupun kalau tokonya memberikan garansi email blokir, ya tinggal klaim aja. Yang ketiga adalah kualitas kamera yang biasa aja. Sebenarnya hasil jepretan dari HP ini tuh nggak jelek-jelek banget, cuman ya biasa aja gitu. Apalagi kualitas kamera utama dan kamera telenya. Untuk kamera ultrawide-nya ya agak lumayan lah ya. Oh iya, sempat terjadi masalah pada HP ini, yaitu WiFi yang tiba-tiba putus nyambung. Tapi sekarang udah nggak masalah. Kalau kalian mau tahu gimana cara saya ngatasinnya, ada chart di atas ya. Dan satu lagi, pada awalnya saya kira penangkap sinyal pada HP ini tuh kurang bagus. Karena pas saya coba, di kartu live on pas awal saya pakai, sinyalnya tuh sekitar 1-3 bar aja. Tapi pas pemakaian 1 minggu ini, ternyata nggak masalah, sinyal cukup normal dan hampir mendekati HP resmi yang saya gunakan. Ya walaupun nggak sama persis tapi hampir mendekati. Kalau kalian emang pingin HP ini dan bisa berdamai serta siap dengan segala resiko yang kalian bakal dapatkan, HP ini sangat worth it kok untuk dipakai. Karena banyak hal menarik di HP ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan HP baru dengan harga yang sama.